Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya dan kali ini saya akan melakukan eksperimen menggunakan panel surya mini ini. Apakah panel surya ini mampu menyalakan berbagai peralatan elektronik? Silahkan kalian simak video berikut ini. Sebelum memulai eksperimen, pertama perkenalkan ini adalah sebuah panel surya yang saya beli dengan harga 20.000 di toko online dulu. Melalui klaimnya, panel surya ini mampu memberikan daya maksimal sekitar 6 volt 200 mA. Tentunya jika matahari terik dan tidak ada bayangan yang menutupi dari panel surya ini. Dari data ini kita dapat simpulkan secara kasar kalau panel surya ini harusnya mampu menyalakan berbagai peralatan elektronik dengan daya di bawah 1 watt tanpa masalah. Namun pada tes lampangannya apakah memang benar? Dan tanpa basa-basi lagi di sini kita langsung saja mulai eksperimennya. Dalam eksperimen ini saya menguji panel surya ini dengan beberapa peralatan elektronik daya rendah dan sering digunakan dalam berbagai proyek panel surya. Di antaranya adalah lampu LED yang pastinya fungsi sebagai pengujian awal dari kemampuan panel surya ini. Dan di sini saya menggunakan dua rangkaian lampu LED, yaitu rangkaian tunggal dan juga rangkaian seri seperti ini. Karena kebanyakan panel surya juga digunakan dalam keperluan monitoring data di lapangan dan sistem otomasi lainnya yang berbasis microcontroller, di sini saya sudah juga menyiapkan sebuah microcontroller berjenis Arduino Nano. Tentunya dengan beberapa kondisi seperti Arduino Nano tanpa modul apapun, Arduino Nano dengan layar, Arduino Nano dengan relay, dan Arduino Nano dengan 8 buah lampu LED sebagai beban kerja tambahan untuk melihat performa kerja dari panel surya ini, apakah masih dapat mengangkat Arduino dengan baik atau tidak. Selain itu, di sini saya juga menyiapkan kipas portable ukuran 5 volt untuk pengetesan. Di sini juga ada sebuah motor DC yang saya gunakan untuk mengetes kemampuan maksimal dari panel surya ini. Terakhir, bagi yang menanya apakah panel surya ini dapat digunakan untuk ngecas baterai dengan ukuran 18650, saya pun juga menyiapkan baterai dengan ukuran 18650 ditambah modul charging TP4056 yang nantinya akan saya cas menggunakan energi dari panel surya mini ini. Baik, mungkin itu dia adalah beberapa peralatan elektronik yang nantinya akan saya sambungkan secara langsung pada panel surya tadi. Tapi sebelum itu, di sini saya tes dulu semua peralatan elektronik tadi menggunakan power supply yang saya miliki. Di sini saya langsung saja supply peralatannya dengan voltase sekitaran 5 volt, dan tidak lupa di sini saya juga mengukur arus yang dikonsumsi dari setiap peralatan tadi. Dan pada akhirnya akan mendapatkan hasil data tabel seperti ini. Dari data ini kita dapat lihat peralatan elektronik yang paling besar adalah pengecasan baterai, yaitu memakan sekitar 5,5 watt, disusul dengan lampu LED HPL di 1,2 watt dan kipas angin LED di 1,1 watt. Namun ini baru dari power supply. Lantas bagaimana hasilnya jika menggunakan panel surya? Di sini kita langsung saja mulai pengujiannya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di luar dan panel surya sudah terpapar dengan terik matahari. Di sini terbaca tayangan dari panel surya adalah 6,3 volt dan matahari sudah berada di atas kepala bersih tanpa awan. Kondisi ini merupakan kondisi yang tepat untuk menguji panel surya kita kali ini. Dan dalam percobaan pertama, sini saya melakukan pengetesan menggunakan lampu LED HPL. Saat sebelum dipasangkan pada lampu LED, terpantau kalau tegangan yang dihasilkan dari panel surya ini adalah sekitaran 6,19 volt. Akan tetapi setelah dipasangkan dengan lampu LED, tegangan dari panel surya langsung drop menjadi kisaran 2,80 volt. Di sini dapat lihat kalau lampu masih dapat menyala dengan terang tanpa ada masalah walaupun tegangan dari panel surya sudah drop cukup jauh. Terus di sini saya juga melakukan pengukuran arus, dan arus yang dihasilkan dari lampu LED HPL ini adalah terbaca sekitar 60 mA. Lanjut di percobaan kedua, di sini saya menggunakan lampu LED HPL juga. Akan tetapi kali ini adalah versi rangkaian dua lampu yang saya rangkai secara seri. Sebelum disambungkan, terpantau tegangan dari panel surya adalah 6,14 volt. Dan setelah disambungkan dengan panel surya, tegangan dari lampu langsung drop menjadi 5,47 volt. Penurunan tegangan pada rangkaian kali ini tidaklah separah pada rangkaian sebelumnya, dan kedua lampu dapat dilihat masih menyala cukup terang. Lanjut, sini saya mengukur arus pada rangkaian ini, dan ternyata arus dari rangkaian ini dihasilkan adalah sekitaran 56 mA. Lanjut di percobaan ketiga, di sini saya melakukan pengetesan Arduino tanpa ada tambahan modul apapun terlebih dahulu. Tujuan pengetesan kali ini adalah memastikan kalau Arduino dapat menyala hanya dengan menggunakan panel surya. Dan benar saja, setelah melakukan pengetesan, ternyata Arduino dapat menyala hanya menggunakan panel surya dengan penurunan tegangan yang drop cukuplah kecil, yang mana awalnya adalah 6,15 volt turun menjadi 6,02 volt. Dan juga rangkaian ini hanya memakan arus sekitaran 17 mA.
Karena masih aman, di sini saya tambahkan lagi rangkaian ini menggunakan layar OLED kecil pada Arduino. Dan ternyata semuanya masih aman terkendali di sini. Arduino ini masih dapat berfungsi dengan baik. Layar OLED dapat dilihat dengan jelas walau sedikit flicker di kamera, dan juga tegangan tidak drop jauh, begitupun dengan konsumsi arusnya. Tidak puas sampai situ, di sini saya tes lagi dengan menambahkan mode relay pada rangkaian ini, dan ternyata semuanya dapat berjalan dengan normal. Dan dalam percobaan Arduino terakhir, di sini saya sambungkan Arduino ini dengan 8 buah lampu, yang mana tiap 2 buah lampunya dirangkai secara seri. Awalnya saya mengira panel surya tidak dapat menahan beban yang diberikan kali ini. Namun setelah saya sambungkan, ternyata lampu LED dapat menyala dengan begitu terang. Begitupun juga dengan Arduino yang diberikan. Karena saya di sini sedikit ragu, saya pasangkan rangkaian ini menggunakan layar OLED. Apakah dapat masih berjalan dengan aman atau tidak? Dan ternyata layar OLED berserta gen yang tersimpan pada codingan Arduino masih dapat dijalankan dengan baik, yang menandakan Arduino masih berfungsi dengan baik walau voltase dropnya lebih jauh ketimbang sebelumnya, yaitu dari 6,38 volt menjadi 5,5 sampai 5,30 volt. Kemudian untuk arus yang terkonsumsi di sini dalam pengukuran saya terbaca sekitar 54 mA. Dan pada percobaan selanjutnya adalah menggunakan kipas angin portable 5 volt sebagai pengetesan. Voltase sebelum kipas angin ini disambungkan ke panel surya adalah 6,24 volt. Sangat disayangkan ketika kipas angin ini disambungkan ke panel surya, tegangan langsung drop menjadi 1,14 volt. Hal ini bisa terjadi karena tegangan yang dihasilkan dari panel surya masih kurang cukup besar untuk dapat menyalakan kipas angin ini secara penuh, sehingga drop voltage cukuplah jauh. Namun begitu, dapat dilihat kalau kipas angin ini masih dapat berputar dengan normal, walaupun sangatlah pelan. Dan saat saya melakukan pengetesan arus yang terbaca pada rangkaian kali ini adalah sekitaran 62 mA. Dan lanjut di sini kita sambung dengan motor DC. Dalam pengetesan motor DC di sini terjadi sangatlah parah, yang mana sebelum disambungkan ke rangkaian, tegangan pada panel surya adalah 6,15 volt. Namun setelah disambungkan pada rangkaian motor DC ini, tegangan langsung drop menjadi 0,34 volt. Di sini saya sudah coba memancing motor ini dengan cara memutar bagian rotor dari motor ini. Namun sangat disayangkan kalau motor DC ini tidak dapat kunjung berputar. Saya juga telah mengubah arah dari panel surya ini dengan harapan dapat memutar sedikit motor DC ini, namun juga tidak ada perubahan. Dan sini saya dapat simpulkan, dalam percobaan kali ini motor DC tidak dapat dihidupkan menggunakan panel surya ini. Namun begitu, arus yang dapat terbaca di rangkaian ini juga ada, yaitu sebesar 56 mA, walaupun motor ini tidak bergerak sama sekali. Dan terakhir di sini saya melakukan pengetesan dengan cara mengecas baterai menggunakan panel surya ini. Di sini saya sudah menyiapkan baterai 18650 yang sudah saya letakkan ke tempat charger baterai TP4056 dan menjumper bagian tegangan input menggunakan capit buaya langsung ke panel surya. Kondisi panel surya sebelum terhubung masih menunjukkan voltase 6,12 volt, dan setelah terhubung dapat lihat kalau tegangan langsung turun menjadi 3,81 volt. Uniknya di sini dapat dilihat kalau proses charging dapat berjalan dan tegangan 3,81 volt terus bergerak naik, yang menambah bukti kuat kalau proses charging dari baterai ini dapat berjalan dengan baik. Di sini saya juga melakukan pengukuran arus dan terkonsumsi itu sekitaran 56 mA. Dari eksperimen yang kita lakukan tadi, di sini saya dapat membuat ulang tabelnya dengan versi menggunakan panel surya tentunya. Saya juga mencatat voltase pada panel surya yang terjadi sebelum dan setelah diberi beban, sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan tabel sebelumnya, kita dapat melihat kalau total daya yang tersalurkan ke peralatan elektronik kali ini jauh lebih rendah dari standarnya. Tapi di beberapa kondisi, malahan lebih tinggi. Selain itu, daya yang tersalurkan ke beban juga tidak menyentuh lebih dari setengah watt. Padahal kalau kita lihat dari spesifikasi panel suryanya, panel surya ini harusnya dapat memberikan daya maksimal sekitaran 1 watt. Dan saat pengetesan pun saya melakukannya di siang hari, terik tanpa awan. Dari sini kita dapat membuat kesimpulan, kalau walaupun panel surya ini dituliskan mampu memberikan daya 6 volt 200 mA, tapi pada kenyataan lapangannya cukup berbanding terbalik. Di sini daya yang mampu dihasilkan dari panel surya ini hanyalah 6 volt 60 mA maksimalnya. Mungkin hal ini terjadi karena ada beberapa syarat lain selain dengan matahari yang terik agar panel surya ini dapat memberikan performa maksimalnya. Terus untuk urusan kegunaannya, menurut saya panel surya ini lebih cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran saja dibandingkan untuk keperluan utama. Karena daya yang dihasilkan dari panel surya ini cukuplah kecil dan tidak stabil. Bahkan jika hanya terganggu sedikit bayangan atau awan saja, itu peralatan elektronik tidak dapat bekerja dengan normal.
Belum lagi panel surya ini menggunakan bahan resin saja, yang mana dari pengalaman saya panel surya seperti ini hanya akan bertahan selama 1 tahun sampai lapisan resinnya mulai rusak dan mempengaruhi konversi daya serta efisiensi dari panel surya itu sendiri. Jadi walaupun harga dari panel surya ini cukup murah, alangkah baiknya jika ingin merakit sistem kelistrikan panel surya, sebaiknya kalian memberi panel surya yang lebih proper dengan daya yang cukup besar dibandingkan panel surya seperti ini. Kecuali tujuan kalian dalam membuat sistem ini hanyalah sebagai pembelajaran sederhana bagaimana sistem panel surya dapat bekerja. Baik, mungkin itu dia adalah eksperimen saya kali ini menggunakan panel surya. Jangan lupa subscribe channel saya kali ini. Semoga kalian puas dengan eksperimen kali ini dan terima kasih telah menonton.